Oke, di video kali ini kita masih belajar tentang persamaan kuadrat. Dan kali ini kita akan membahas tentang jenis akar. Oke, yang namanya persamaan kuadrat pasti punya yang namanya akar. Ya, akar atau penyelesaian berupa akar-akar. Jadi dari bentuk umum persamaan kuadrat, ya bentuk umum. Nah, bentuk umumnya apa? AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nantinya akan memiliki penyelesaian ya, yaitu berupa akar-akar. Akar-akarnya itu ada X1 dan X2. Oke, nilai dari X1 dan nilai X2 ini kadang-kadang bisa berbeda, bisa sama, atau bisa juga imajiner. Gak ada, gitu ya. Misalkan gini, kalau yang berbeda, nilai X1-nya misalkan 3, nilai X2-nya 2. Beda kan ya? 3 dan 2. Berbeda. Oke, bisa juga sama. Misalkan contohnya gini, X1-nya 4, kemudian X2-nya juga 4. Sama, 4 dan 4 sama. Atau bisa juga nilai X1 dan nilai X2-nya itu nggak ada. Tapi sebenarnya ada sih, gitu ya. Ada. Ada tapi tiada. Sebut juga imajiner kalau di matematika. Ada atau tiada disebut juga di matematika itu imajiner. Jadi hanya hayalan aja. Ada tapi tiada, gitu ya. Hanya hayalan. Gitu ya. Imajiner itu hayalan kan ya. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis akar ini, jenis akar ini nantinya akan ditentukan oleh yang namanya diskriminan, ya. Nah, diskriminan itu apa? Sebenarnya udah kita singgung ya di video-video sebelumnya bahwa diskriminan itu simbolnya adalah D, di mana D itu sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC gitu. Nah, kita kasih kotak deh ya, biar nanti kalian nggak lupa nih nilai diskriminan itu berapa sih. Nah, sip. Ya, nilai dari diskriminan. Oke, sekarang yang pertama nih, jenis akar yang pertama. Jenis akar yang pertama itu akarnya, akarnya itu bilangan real. Akarnya ada, nyata gitu ya, bilangan real. Dan berbeda. Nah, berbeda. Kayak tadi 2 dan 3 gitu ya. Nah, untuk jenis yang ini punya syarat. Syaratnya itu nilai diskriminannya itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai diskriminannya lebih besar dari 0, itu maka udah bisa kalian pastikan bahwa nilai akar-akarnya itu bilangan real dan berbeda. Oke, kita kasih kotak ya. Syaratnya kita kasih kotak, biar nanti kalian nggak lupa. Apa-apa ya, banyak kotak juga ya. Biar numpuk nanti di otak kalian tentang kotak-kotak. Gitu ya, bukan otak-kotak, tapi kotak-kotak. Oke, kita ke contoh deh. Misalkan gini, kita punya suatu persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah dengan 4x dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Oke, di sini kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan sama dengan b kuadrat. B-nya berapa di sini? 4. 4 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali A. A-nya adalah 1 dikali dengan C. Nah, dikali dengan C. C-nya adalah negatif 12. Oke, sama dengan kita hitung nih. Kita hitung 4 kuadrat berarti 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Dikurangi dengan 4 kali 1, 4. 4 dikali dengan negatif 12. Jadi berapa? Negatif 48. Oke, benar ya. Negatif 48.
Oh, di sini ada negatif, di sini ada negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif dong ya. Jadi 16 ditambah dengan 48. Berapa nih hasilnya? Benar. 64. Oke. Ini nilai diskriminannya. Nah, sekarang kita lihat nih nilai diskriminannya. Diskriminannya sama dengan 64. Dia lebih besar dari 0 atau enggak? Ya, lebih besar dari 0 gitu. Maka nanti udah dipastikan bahwa akarnya itu adalah bilangan real dan berbeda. Mau dibuktikan? Mau kita coba? Oke, kita coba deh ya. Oke, di sini ya. Di sini deh ya. Kita coba nih. Nah, gitu ya. Oke, kita buat tanda kurung seperti ini. Kita faktorkan aja deh yang paling gampang caranya. Oke, gitu ya. Kalau misalkan kalian lupa tentang cara faktorisasi seperti ini, bisa kalian tonton lagi video sebelumnya ya tentang metode penyelesaian persamaan kuadrat yang pertama. Oke, kita balik lagi ke sini. Sudah dibuat tanda kurung seperti ini, kemudian kita kasih X di sini, kasih X juga di sini. Kemudian kita cari nih dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 12 dan dijumlahkan hasilnya adalah positif 4. Oke, berapa coba? Benar. 2 dan 6. Gitu ya. 2-nya dia negatif dan 6-nya dia positif gitu. Maka nanti di sini kita bisa dapatkan nilai X1 dan nilai X2-nya ya. Nilai X1-nya berapa nih? X sama dengan 2. Nah, nilai X1-nya ya. X dikurangi 2 sama dengan 0. Tinggal pindah ruas saja nih ya. Yang negatif 2-nya pindah ruas, jadi X sama dengan 2. Jadi kita dapat nilai X1-nya sama dengan 2. Yang ini pun sama, tinggal pindah ruas yang positif 6-nya. Jadi nilai X2-nya nanti kita dapatkan X2 sama dengan negatif 6. Gitu ya. Nah, coba lihat. Sama atau beda nih? 2 dan negatif 6. Beda ya. Gitu. Jadi benar ya kalau misalkan nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka nanti akarnya real dan berbeda. Udah kebukti ya dengan satu contoh soal ini. Itu gampang ya. Gitu. Oke, yang kedua. Jenis akar yang kedua. Jadi yang kedua itu akarnya dia masih sama, real. Akarnya bilangan real juga sama. Tapi dia akarnya sama atau kembar. Nah, akarnya kembar. Nah, jenis ini punya syarat. Syaratnya apa? Nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, ini sama dengan ya. Oke, kita pause dulu. Nih, sama dengan biar kelihatan. Sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita kasih kotak lagi. Biar apa? Biar gak lupa. Sip. Oke, kita coba nih. Contohnya. X kuadrat dikurangi dengan 8X ditambah dengan 16 sama dengan 0. Oke, caranya sama ya. Kita gunakan diskriminan tentunya. Oke, nilai diskriminannya berapa? D sama dengan B kuadrat. B kuadratnya berapa? B-nya? Negatif 8. Jadi negatif 8 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A. A-nya adalah 1 dikali dengan C. C-nya adalah 16. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Negatif 8 kuadrat. Artinya negatif 8 kali negatif 8. Berapa? 8 kali 8. Negatif 8 kali negatif 8 adalah berapa? 64 dikurangi dengan 4 kali 1, 4. 4 kali 16. Benar, 64 juga sama. Ternyata hasilnya adalah 64 dikurangi dengan 64 hasilnya adalah 0. Jadi nilai diskriminannya sama dengan 0 gitu ya. Dengan 0. Oke. Coba kita buktikan. Benar gak nih? Akarnya dia sama atau kembar. Karena memang dia udah memenuhi nih.
memenuhi syarat bahwa diskriminannya sama dengan 0, maka nanti akarnya dia bilangan real dan kembar. Oke, kita coba. Kita coba aja ya. Kita buktikan nih, benar enggak? Oke, kita faktorkan. Faktorkan lagi. Oke, sip. Kasih X di sini, kasih X juga di sini. Kemudian kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya lah positif 16 dan dijumlahkan hasilnya lah negatif 8. Oke, berapa coba? Oke, benar ya. 4 dan 4. Operasinya di sini negatif, di sini juga negatif. Gitu. Oke. Sekarang bisa kita dapatkan nilai X1 dan nilai X2-nya. Di sini X min 4, di sini X min 4. Ternyata sama ya, bisa kita buat aja jadi 1. X1, X2 gitu ya, karena memang sama nih. Di sini X min 4, di sini juga X min 4. Jadi X1 dan X2-nya sama dengan 4 gitu. Gampang ya? Gampang. Ternyata benar ya, dia akarnya sama gitu ya, 4 dan 4 gitu. Oke, yang terakhir. Yang terakhir nih. Jenis akar yang terakhir. Jadi akarnya itu akarnya imajiner. 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 Atau akar hayalan ya. Hayalan. Nah, biasanya hayalan itu tulisnya KH ya. Hayalan. Nah, gitu ya. Hayalan. Oke. Gitu ya. Hayalan. Oke, kita coba nih contohnya nih. Oh iya, syaratnya ya lupa. Oke, syaratnya itu nilai diskriminannya kurang dari 0. Jadi kalau misalkan kurang dari 0, maka dia akarnya dia akan imajiner. Kita kasih kotak lagi. Ini kayaknya kotak terakhir nih ya. Gak apa-apa deh ya. Oke. Ini biar gak lupa aja kasih kotak. Oke. Kita ke contoh soalnya. Misalkan gini, kita punya persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi dengan 3X. Kemudian ditambah dengan 18. Sama dengan 0. Kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat. B-nya adalah negatif 3. Negatif 3 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A-nya adalah 1 dikali dengan C. C-nya adalah 18. Oke, ini sama dengan berapa? Negatif 3 kuadrat. Artinya negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah 9. Oke, dikurangi dengan 4 kali 1, 4. 4 kali 18, berapa? 72. Makanya nanti ini hasilnya berapa? Negatif 63. Nilai diskriminannya adalah negatif 63. Coba kita lihat. Nilai diskriminannya negatif 63. Dia lebih kecil dari 0 atau enggak? Atau lebih besar dari 0 atau enggak? Oke, ternyata kurang dari 0 gitu ya. Maka nanti akarnya akan imajiner atau hayalan tadi gitu ya. Oke, kita coba deh, kita buktikan. Oke, di sini kita buktikan nih. Hup. Oke, sebentar. Nah, kita coba caranya faktorisasi aja sama. Nah, oke. Gitu. Kita kasih X di sini. Oke, bentar. Nah, ini ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Biar lebih lega gitu ya. Biar lebih luas. Lega ya, bahasa Sunda gitu ya. Oke. Kasih X. Kemudian kita cari nih. Dua bilangan yang dikalikan hasilnya 18 dan dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Oke, berapa aja? Oke, ada yang tahu berapa? Ya, di sini susah. Susah. Ya. Susah, nggak ada ya. Susah banget. Ada sih, ada, tapi susah. Gitu ya.
Nggak bisa kita hitung. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka nanti akarnya itu akan imajiner. Dan kalaupun nanti kita gunakan rumus ABC, nanti hasilnya juga akan imajiner. Kita coba deh ya. Kita pakai rumus ABC. X1, X2. Rumus ABC apa? Negatif B. Negatif B, negatif B-nya adalah negatif 3. Berarti negatif ketemu negatif jadi 3. Plus minus. Akar. Akar dari berapa? B kuadrat dikurangi dengan 4 AC atau akar diskriminannya. Tadi udah kita cari diskriminannya ini ya. Negatif 63 akar 63. Dibagi berapa? 2A. Bagi dengan 2A. 2 kali 1, yaitu 2. Nah, kita lihat nih. Nilai dalam angka atau bilangan dalam akarnya dia negatif. Kalau misalkan negatif ini, jadi kalau misalkan akar itu gak boleh negatif nilai dalam akarnya. Kalau misalkan negatif, maka nanti dia itu imajiner gitu ya. Imajiner, ini imajiner. Hayalan aja nih. Jadi kita hanya bisa menghayal nih hasilnya berapa dari negatif 63 gitu ya. Paham ya? Oke. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 jenis akar. Yang pertama, akarnya real dan berbeda dengan syarat diskriminannya lebih besar dari 0. Kemudian yang keduanya, akarnya real dan sama atau kembar dengan syarat diskriminannya sama dengan 0. Dan yang terakhir, akarnya imajiner atau hayalan dengan syarat diskriminannya kurang dari 0. Oke, gitu ya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.